Halo semua, saya Ardi dari Ica Solar. Kembali lagi kita pada channel yang akan memberikan video-video bermanfaat yang diharapkan dapat mempermudah proyek kita semua. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi terkait beberapa hal yang mesti kita perhatikan sebelum kita beralih ke energi terbarukan, khususnya energi surya. Oke, jadi inilah 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum beralih ke energi surya. Jangan tunda jika kita sudah mempelajari dan yakin dengan penghematannya. Nah, untuk sistem PLTS on-grid dengan tidak menggunakan baterai memiliki skema penghematan yang jelas. Ini seperti menabung, sehingga semakin cepat kita memulai, maka akan semakin cepat kita balik modalnya. Sebenarnya, posisi pemasangan itu sangat penting. Namun, dengan kondisi geografi Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa telah banyak menguntungkan kita. Memang perbedaannya akan tetap ada, tapi ini akan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang posisinya jauh di atas ataupun jauh di bawah garis khatulistiwa. Hati-hati, zaman sekarang modul surya sudah banyak jenis dan brandnya. Pastikan perusahaan yang menjual itu jelas posisinya, harganya, serta tanggung jawabnya ketika kita sudah membeli. Kasihan juga sih, ketika kita setelah membeli malah rusak, karena pabrikasinya mungkin yang kurang memenuhi standar. Dan saat kita klaim garansi malah jadi ribet, atau kita malah harus nambah biaya. Capek deh. Sekali lagi, harga modul surya sekarang sudah menjadi semakin murah. Perhatikan, untuk perusahaan harus jelas bagaimana posisinya, dan untuk klaim garansi dia harus bisa bertanggung jawab terhadap barang yang dia jual. Buat sobat Ica Solar yang sering melakukan segala hal itu seorang diri tanpa memperhatikan standar, ini berbahaya, apalagi kita berurusan dengan sistem kelistrikan. Selain itu, untuk menentukan material apa saja yang akan kita gunakan, saran saya konsultasikan terlebih dahulu kepada perusahaan yang dapat menyediakan sistemnya. Karena ini penting agar sistem yang kita bangun itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai mubazir ya. Untuk sobat Ica Solar yang sering menerima janji-janji manis untuk kelistrikan ataupun PV system, jangan langsung menerima janji manis tersebut. Karena pada sistem kelistrikan itu semuanya jelas hitungannya. Kemudian untuk penentuan material, tanyakan. Lebih baik kita bersabar dalam berkonsultasi agar semua material dan sistem yang ingin kita bangun sesuai dengan kebutuhan kita. Ini penting dilakukan agar kita dapat menghindari ekspektasi yang salah atau pemahaman yang salah terhadap sistem itu sendiri. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan ketertarikan kita dalam energi yang lebih bersih ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Ica Solar. Saya Ardi dari Ica Solar. See you!